Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Holi. Di sini saya akan menjelaskan tentang media grafis. Nah, sebelumnya ini saya akan menjelaskan tentang media grafis. Nah, apa itu media grafis? Nah, jadi media grafis adalah media yang dapat mengkomunikasikan data dan fakta, gagasan, serta ide-ide mengkomunikasikan data dan fakta. Media grafis merupakan media yang cukup populer. Hal ini disebabkan adanya keuntungan yang melekat dalam media ini, yakni media grafis merupakan media yang sederhana, baik dilihat dari teknik memproduksinya maupun dari cara pemakaiannya. Nah, selanjutnya di sini ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat media grafis. Nah, jadi dalam membuat media grafis ini ada hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, untuk menyajikan data atau mengkomunikasikan ide dan gagasan, maka sebaiknya dalam satu media hanya mengandung satu informasi atau satu gagasan saja. Nah, terus selanjutnya, manakala dalam satu media penyajian ada dua unsur yang berbeda, misalnya kata-kata dan gambar, maka sebaiknya harus ditata secara seimbang, yang masing-masing saling menguatkan. Nah, terus yang terakhir ada gagasan. Gagasan atau informasi yang ingin disampaikan sebaiknya disajikan secara jelas dan singkat. Nah, jadi di media grafis ini bila gagasan atau informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain itu sebaiknya harus disajikan secara singkat dan jelas. Nah, selanjutnya di sini ada selanjutnya di sini ada jenis-jenis media grafis. Nah, jenis-jenis media grafis ini berbentuk bagan atau chart adalah media grafis untuk menyajikan pesan pembelajaran dengan mengombinasikan unsur tulisan, gambar, dan foto menjadi kesatuan yang bermakna dengan maksud menyederhanakan bahan pelajaran yang kompleks agar mudah dipahami. Nah, jadi bagan-bagan ini mempunyai jenis ya. Yang pertama ada bagan pohon, bagan akar, bagan arus, dan bagan tambang, dan bagan pandangan tembus. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis media grafis, yaitu yang kedua ada poster. Poster adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, saran, atau ide-ide tertentu, sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya untuk melaksanakan isi dari pesan tersebut. Misalnya, poster tentang keluarga berencana dan juga poster tentang kebersihan. Di dalam poster itu tersendiri mengandung unsur verbal dan juga mengandung unsur gambar. Poster yang baik harus memiliki berbagai karakteristik.
Yang pertama ada mudah diingat. Artinya, orang yang melihat poster tersebut akan selalu mengingat tentang isi pesan dari poster tersebut. Dan juga yang kedua, dalam satu poster hanya mengandung pesan tunggal, yang artinya yaitu jadi poster tersebut dibuat secara sederhana dan juga menarik perhatian bagi pembacanya. Dan juga yang ketiga, dapat ditempelkan dan dipasang di mana saja. Jadi poster tersebut itu dapat ditempelkan dan dipasang di mana saja, yaitu di tempat-tempat yang strategis dan juga dapat di tempat-tempat yang mudah diingat orang. Dan juga yang keempat, mudah dibaca dalam kurun waktu yang sangat singkat. Jadi maksudnya, poster yang baik ditandai dengan kemudahan menangkap isi pesan. Dengan hanya melihat sepintas, orang-orang sudah mengerti maksud dari poster tersebut. Juga yang ketiga ada karikatur. Karikatur adalah media grafis untuk mengungkapkan ide atau sikap dan pandangan seseorang, kondisi, kejadian, atau situasi tertentu. Gambar yang disajikan melalui karikatur biasanya berbentuk sederhana atau terkesan lucu. Sebuah gambar kartun yang baik bukan hanya dapat menyampaikan pesan tertentu, melainkan juga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang yang melihatnya. Dan juga yang terakhir ada grafik. Grafik adalah media grafis yang dapat memvisualisasikan perkembangan dalam keadaan tertentu secara sederhana, ringkas, melalui garis dan gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menyederhanakan visual dari keadaan tertentu yang terdapat pada tabel. Artinya, data-data yang berbentuk angka dalam tabel yang sulit dicerna, maka disederhanakan dalam bentuk grafis sehingga dapat lebih mudah dicerna dan lebih mudah dipahami. Dan juga ada beberapa jenis-jenis grafik yang sering kita gunakan, yaitu yang pertama ada grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang menggambarkan sesuatu keadaan grafis. Biasanya grafik garis digunakan untuk menggambarkan suatu pergerakan atau pertumbuhan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada grafik batang. Apabila kita ingin mempunyai informasi tentang perbandingan suatu objek atau peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang berbeda, maka hal tersebut dapat dibuat dalam bentuk grafik batang. Seperti halnya grafik garis, grafik batang pun pada dasarnya menggunakan garis vertikal dan juga horizontal. Namun, untuk menggambarkan perkembangan dan perbandingan objek tidak ditarik garis lurus, melainkan dibuat seperti batang. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah grafik yang dibuat untuk menggambarkan bagian-bagian dari suatu keseluruhan serta persentase perbandingan bagian-bagian tersebut. Untuk lebih menarik, setiap bagian yang menggambarkan perbandingan dalam grafik lingkaran dapat diberi warna yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Siva dengan NIM 19210232. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan kekurangan media gambar untuk pembelajaran dan kelebihan media grafis dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada kelebihan media gambar untuk pembelajaran. Gambar dan foto dapat menghilangkan verbalisme. Gambar dan foto dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Gambar dan foto merupakan media yang mudah diperoleh, harganya pun murah, serta penggunaannya tidak perlu menggunakan peralatan secara khusus. Gambar dan foto juga merupakan media umum yang dipakai untuk berbagai macam kegiatan pembelajaran. Gambar yang baik bukan hanya dapat menyampaikan saja, tetapi dapat digunakan untuk melatih keterampilan berpikir serta dapat mengembangkan kemampuan imajinasi siswa. Dan adapun kekurangan media gambar untuk pembelajaran. Foto dan gambar merupakan media visual yang hanya mengendalikan indera penglihatan. Oleh sebab itu, media ini tidak dapat memberikan informasi yang mendalam tentang sesuatu hal, serta hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang normal dan sehat. Tidak seluruh bahan pelajaran dapat disajikan dengan media ini.
Bahkan, pelajaran mengenai proses yang mengandung gerakan-gerakan tertentu kurang efektif disajikan melalui gambar dan foto. Dan yang kedua, ada kelebihan media grafis dalam proses pembelajaran. Yang pertama, untuk menarik perhatian supaya anak bangkit minat dan perhatiannya sehingga ia aktif baik memperhatikan maupun terdorong untuk mempelajarinya lebih lanjut. Yang kedua, untuk memperjelas ide atau buah pikiran yang sifatnya abstrak dengan perhitungan, media grafis dapat ditangkap dengan jelas oleh siswa. Yang ketiga, memperkenalkan buah pikiran baru yang sebenarnya sukar dibayangkan. Dan yang terakhir, memperkuat daya ingat terhadap suatu rangsang sehingga susah untuk dilupakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari media grafis. Saya akan menjelaskan kelebihannya dulu. Yang pertama, dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke realistik. Jadi ide-ide yang abstrak itu melalui media grafis ini bisa jadi lebih realistik ya. Yang kedua, dapat ditemukan di buku pelajaran, surat kabar, kalender, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mudah menggunakannya. Keempat, digunakan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dan yang kelima, hemat waktu, tenaga, dan menarik perhatian siswa. Terus ada yang keenam, harganya terjangkau. Selanjutnya, yang ketujuh, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kedelapan ada dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia. Dan yang kesembilan, sifatnya konkret atau nyata. Kesepuluh, dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat membetulkan kesalahpahaman. Selanjutnya saya akan menerangkan kekurangan dari media grafis. Yang pertama, kadang ukurannya terlalu kecil untuk siswa yang banyak. Jadi kadang kan siswanya banyak, tapi si media grafisnya itu kecil, jadi pasti ada yang terlihat juga tidak. Dan yang kedua, umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, yang lainnya tidak jelas. Dan yang ketiga, tidak dapat memperlihatkan suatu pola secara utuh. Dan yang keempat, tanggapan bisa berbeda-beda terhadap gambar yang sama. Jadi pasti tanggapan orang itu berbeda-beda terhadap media grafis ini. Dan yang kelima, sulit dipahami oleh siswa yang usianya masih muda. Maksudnya itu seperti anak TK, SD yang pasti sulit memahami gitu media grafis ini. Yang keenam, butuh pengetahuan yang cukup dan terampil dari gurunya tersebut. Jadi gurunya itu harus memperjelaskan gitu. Dan yang ketujuh, tidak cocok digunakan di dalam kelas yang luas. Seperti yang tadi ini di poin ke-1 ya, sama. Dan yang ke-8, sukar melukiskan bentuk yang sebenarnya. Jadi maksudnya itu tidak memperlihatkan gerak-gerik gitu, seperti hanya gerakan hidup. Nah, yang ke-9 ini terlalu menekankan pada persepsi mata. Karena kan media grafis ini memang hanya menampilkan seperti gambar jadi kan tidak menghasilkan audio atau apapun yang mengakibatkan jadi menekankan pada persepsi mata itu sendiri. Dan yang ke-10, gambar benda yang terlalu kompleks akan menjadikan kurang efektifnya kegiatan pembelajaran. Sekian
kekurangan dan kelebihan dari media grafis. Terima kasih.